Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengupas satu sesi yang berjudul mengenal konsep gender. Gender itu adalah sebuah terminologi ya, sebuah istilah untuk menggambarkan situasi atau realitas yang ada di masyarakat, di mana masyarakat memberikan peran, sifat, dan kedudukan tertentu bagi laki-laki dan perempuan. Sama seperti kita mengenal terminologi miskin misalnya. Miskin itu kan istilah untuk menggambarkan situasi di mana ada kekurangannya seseorang, ketidakbercukupannya, tidak bisa memenuhi kebutuhan makanannya, tidak bisa memenuhi kebutuhan pakaian dan papannya. Nah, situasi itu diabstraksikan dengan kata miskin. Nah, gitu tadi. Kemudian bisa juga contoh misalnya generasi milenial. Oh, generasi yang punya karakteristik sendiri, yang terlahir dari usia dari tahun 90 sampai 2000-an, yang punya karakteristik, punya sifat. Nah, gambaran tentang generasi itu dikenal dengan generasi milenial misalnya. Nah, ini sama halnya dengan ketika gender ini digunakan untuk mengabstraksikan kondisi tadi, kondisi di mana ada di masyarakat itu memberikan peran, sifat, dan kedudukan tertentu bagi laki-laki dan perempuan. Nah, sebagai sebuah konsep ataupun istilah, gender itu netral, dia tidak punya unsur unsur untuk menghasut atau dia unsur propaganda, tidak. Secara teori atau secara konsep, kata gender itu adalah netral. Nah, kajian tentang gender ini dekat sekali dengan kajian tentang konsep jenis kelamin. Jenis kelamin itu adalah bagaimana karakteristik makhluk yang diciptakan Allah dibagi dua, laki-laki dan perempuan, dengan memiliki karakteristik tertentu. Nah, perbedaan laki-laki dan perempuan yang diciptakan Allah itu adalah dari sisi biologis, di mana laki-laki punya karakteristik bahwa dia memiliki alat vital yang disebut dengan zakar, kemudian dia juga punya fungsi sperma untuk membuahi. Nah, sementara yang perempuan diberikan oleh Allah dengan ciri khas dia memiliki rahim, dia bisa melahirkan, dia punya siklus menstruasi, dia punya payudara yang bisa menyusui. Jadi ini fungsi-fungsi dan karakteristik secara biologi yang diberikan Allah kepada makhluk laki-laki dan perempuan, dan ini yang disebut dengan konsep jenis kelamin. Nah, konsep jenis kelamin kerap sekali dianggap sama dengan konsep gender, dan pada tataran tertentu ini bisa membingungkan dan berakibat pada ketidakadilan. Nah, jadi sering sekali bahwa konsep gender dan konsep jenis kelamin disamakan. Sebagai contoh, peran perempuan dalam masyarakat tertentu sering sekali dianggap adalah peran domestik, mencuci piring, mencuci kain, memasak, dan mengurus anak itu adalah peran perempuan. Nah, itu peran yang sebenarnya bukan diciptakan oleh Allah, karena yang diciptakan oleh Allah itu adalah yang biologis, yang jenis kelamin, dan itu kodrat. Nah, tetapi bagi masyarakat itu kemudian dilekatkan bahwa kodratnya perempuan adalah mencuci piring, kodratnya perempuan adalah memasak, dan kodratnya laki mencari nafkah. Ketika kemudian ada lelaki yang memasak, dianggap dia melanggar kodratnya. Ketika ada perempuan yang kemudian dia aktif di masyarakat, dianggap dia melanggar kodratnya. Padahal kodrat itu adalah konsep jenis kelamin, dan gender adalah dia itu dikonstruksi oleh masyarakat. Artinya, gender di masyarakat tertentu tidak akan sama dengan masyarakat lainnya. Menjadi laki-laki pada masyarakat Jawa, pada masyarakat Batak atau masyarakat Aceh itu berbeda. Dan konstruksi perempuan oleh masyarakat pada masyarakat Jawa, masyarakat Aceh, juga masyarakat Batak itu berbeda. Kenapa? Tidak mungkin kita mengukur apa yang menjadi peran laki-laki dengan konstruksi budaya Batak untuk menilai bagaimana perempuan atau laki-laki Aceh, karena dia berbeda. Nah, dan juga berbeda dari segi waktu. Kalau dulu kita pergi ke pasar ikan di Aceh ini, maka yang di sana sangat ramai adalah laki-laki, karena secara peran dulu membeli ikan itu adalah perannya laki-laki. Tetapi hari ini peran itu berubah, karena peran itu sekarang sudah dilakukan oleh perempuan. Ini yang disebut dengan peran itu berubah dari masa dan waktu. Peran juga bisa tidak sama dari kelas sosial. Perempuan kelas sosial bawah itu sanggup memikul beban yang sangat berat di pundaknya sebagai kuli, tetapi perempuan pada kelas menengah atas itu akan menjadi sangat tidak mampu untuk melakukannya. Jadi peran-peran mengangkat panggul pada perempuan kelas bawah itu dianggap biasa. Tapi mengangkat panggul pada perempuan kelas menengah ke atas itu dianggap, oh itu sudah perannya laki-laki, bukan sudah menjadi perannya perempuan. Sehingga konstruksi peran, konstruksi sifat, konstruksi kedudukan itu adalah kerjanya sosial, budaya, masyarakat, dan dia mengkonstruksikan how to be a man,
secara ideal, how to be a woman secara ideal, dan itu adalah nilai norma sosial budaya yang kemudian membentuknya. Jadi inilah penegasannya bahwa konsep gender dekat dengan konsep jenis kelamin, tapi keduanya bukan hal yang sama, karena konsep jenis kelamin itu adalah kodrat, itu define dari Allah dan tidak akan mungkin berubah. Sementara konstruksi gender atau konsep gender adalah konstruksi sosial budaya masyarakat, dan dia mungkin berubah, dia mungkin tidak sama antara zaman dan waktu, dan dia mungkin juga tidak sama antara tempat. Nah, ini yang menjadi dasar-dasar yang harus kita pahami sebelum kemudian kita memahami lebih dalam tentang konsep gender dalam kajian teori dan derivasinya di realitas. Ini saja dulu untuk tahap awal ini. Kita akan lanjutkan nanti tentang kajian yang lebih mendalam. Kenapa kemudian konsep gender yang netral ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.